Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Selamat pagi anakku sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita Pendidikan Agama Islam kelas 2. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dan siap menerima pelajaran. Marilah anakku sekalian, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pelajaran kita diberikan kelancaran dan kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Anak kalian, hari ini kita akan memasuki pelajaran 10, hidup damai. Sub A, sikap damai Nabi Ishak alaihi salam. Siapa itu Nabi Ishak? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nabi Ishak alaihi salam adalah putra Nabi Ibrahim dengan ibu Saroh. Yang perlu diingat anakku, putra Nabi Ibrahim itu ada dua. Yang pertama itu namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak pertamanya Nabi Ibrahim dari istri yang kedua yang bernama Siti Hajar. Sedangkan Nabi Ishak alaihissalam adalah anak yang kedua dari istri yang pertama yang bernama Siti Saroh. Ya, ini yang harus diketahui. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim dengan ibu Saroh. Nabi Ishak alaihissalam bertempat tinggal di Palestina. Nabi Ishak alaihissalam adalah Rasulullah. Rasulullah artinya utusan Allah. Rasul itu utusan, maka Rasulullah berarti utusan Allah. Nabi Ishak alaihissalam memiliki akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji, nama lainnya yaitu akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah. Kebalikan dari akhlak terpuji yaitu akhlak tercela. Akhlak tercela disebut dengan akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah. Nabi Ishak alaihissalam memiliki akhlak yang terpuji atau disebut dengan akhlak mahmudah. Beliau sangat patuh menjalankan perintah Allah. Beliau mengajak umatnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Jadi Nabi Ishak alaihissalam mengajak umatnya menyembah hanya kepada Allah, karena Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Esa artinya apa nak? Satu. Maha Esa berarti Maha Satu. Nabi Ishak alaihissalam mengatur keluarga, anak-anaknya, dan kaumnya dengan sikap damai, santun, dan bijaksana. Ya. Mereka dapat hidup damai karena Nabi Ishak selalu bersikap santun dan bijaksana kepada semua orang. Maka mereka dapat hidup damai. Beliau sangat menyayanginya dengan tulus dan ikhlas.
Rasa yang ditumbuhkan oleh Nabi Ishak kepada anaknya, kepada keluarganya, dan kepada umatnya adalah sikap tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas artinya Nabi Ishak alaihissalam menginginkan kebaikan kepada mereka. Dan ketika Nabi Ishak melakukan kebaikan kepada mereka, Nabi Ishak tidak mengharapkan imbalan. Ya, jadi tulus ikhlas itu melakukan suatu kebaikan tanpa mengharapkan balasan, tanpa berharap orang lain itu membalas kebaikan yang kita lakukan. Maka ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas, ya kita tidak akan merasa kecewa ketika orang lain itu tidak membalasnya. Maka dengan demikian kita akan terus melakukan kebaikan dan terus melakukan kebaikan tanpa ada rasa kecewa. Sikap tulus dan ikhlas itulah yang ditumbuhkan oleh Nabi Ishak kepada keluarga, kepada anaknya, dan kepada umatnya. Sikap damai akan terwujud jika kita memiliki sikap-sikap berikut ini. Apa saja? 1. Sabar. Ya, kita harus sabar. Sabar itu tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah kecewa. Maka ketika kita memiliki sikap sabar, kita dapat mensikapi orang lain dengan baik, maka akan terjalin suasana yang damai. Sebaliknya, ketika seseorang itu mudah marah, maka akan gampang terjadi pertengkaran. Nah, kalau terjadi pertengkaran, berarti tidak damai. Yang kedua, sikap rendah hati. Ya, bedakan rendah hati dengan rendah diri. Ya, ini rendah hati ya, Nak, bukan rendah diri. Rendah hati itu dia tidak merasa lebih baik dari orang lain. Ya, karena sikap merasa lebih baik dari orang lain itu namanya sombong, congkak. Ya, itu tidak baik. Maka kita harus meneladani sikap Nabi Ishak, yaitu rendah hati. Yang ketiga, mematuhi peraturan. Karena kita berada dimanapun, itu pasti ada peraturan. Di rumah pun saya yakin bapak dan ibu kalian memiliki peraturan. Misalnya, bangunnya harus subuh. Setiap pagi harus membantu menyapu, kakak bantu nyapu, adik bantu cuci piring misalnya. Ya pasti ada peraturan. Di sekolah ada peraturan. Masuknya jam 7 tidak boleh terlambat, pulangnya jam 2 misalnya. Di masyarakat juga demikian, ada peraturan. Kalau lewat di depan orang yang lebih tua harus jalannya merunduk sambil bilang permisi misalnya. Dengan teman, kalian bergaul dengan teman ada peraturan. Kalau berteman tidak boleh ngerasani, tidak boleh membicarakan jeleknya, nggak boleh olok-olokan, misal seperti itu. Dimanapun pasti ada peraturan. Nah, kita harus mematuhi peraturan itu supaya hidup kita damai dengan orang lain. Yang berikutnya, saling menolong. Ya, ketika kita melihat orang lain yang kesusahan, membutuhkan pertolongan, maka kita tolong. Demikian juga ketika kita nanti membutuhkan pertolongan, akan ditolong oleh orang lain. Ketika kita hidup saling tolong menolong, maka akan terjalin hidup yang damai, hidup yang tenang. Yang kelima, saling memaafkan. Ketika kita memiliki salah kepada orang lain, kita meminta maaf. Tidak boleh gengsi, tidak boleh malu untuk meminta maaf. Demikian, jika ada orang lain yang minta maaf kepada kita, maka kita harus mau memaafkan. Maka ketika yang salah mau meminta maaf, yang dimintai maaf mau memaafkan, maka hidupnya akan damai, akan seimbang. Dan yang keenam, itu saling menasehati dalam kebaikan, ya. Menasehati itu dalam kebaikan. Jadi ada temannya yang berbuat salah diingatkan,
dan kita senantiasa menasihati yang baik. Kita mau sholat, ajak temannya yang belum sholat. Ayo kita sholat berjamaah. Ada teman kita yang sakit, yuk kita jenguk supaya cepat sehat. Kita doakan. Lihat batu di tengah jalan, ada batu di tengah jalan, yuk kita singkirkan supaya tidak membahayakan orang lain. Kok halamannya kotor? Yuk kita sapu, kita bersihkan bersama-sama. Dengan kita bersihkan bersama-sama akan menjadi ringan. Seperti itu. Jadi saling menasehati dalam kebaikan, dan kalian juga jangan sungkan, jangan malu untuk meminta nasihat kepada orang lain, karena orang yang mau saling menasehati dia tidak akan merugi baik hidup di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Asr, ya, wal asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Baik, demikian anakku sekalian, pelajaran kita hari ini tentang sikap damai dengan kita meneladani sikap damai Nabi Ishak alaihi salam. Semoga dapat difahami dengan baik. Jangan lupa dikerjakan latihannya di Google Form, semoga nilainya memuaskan, dan yang paling penting diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat itu akan menghiasi bagi pemiliknya. Ketika orang punya ilmu dan mau mengamalkannya, mau memanfaatkannya, maka ilmu itu akan menjadi penghias baginya. Tetapi ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon yang tak berbuah, tidak manis. Maka yuk diamalkan ilmunya supaya hidup kita damai. Bagaimana supaya hidup kita damai dengan orang lain? Maka laksanakan yang Pak Rufi terangkan tadi. Demikian kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.